Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sulastri dari Prodi Teknik Sipil. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ibadah aspek ritual dalam Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama, pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa adalah tunduk atau merendahkan diri. Sedangkan secara istilah atau syara, ibadah merupakan suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala apa yang Allah ridhoi, baik yang berupa ucapan atau perkataan maupun perbuatan yang zahir ataupun batin. Adapun pengertian ibadah secara istilah atau terminologi adalah penghambaan seorang manusia kepada Allah untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan Allah. Ibadah dapat dibagi dalam 3 kategori utama, antara lain yang pertama, ibadah hati atau qalbiyah adalah ketika seseorang telah memiliki rasa takut, rasa cinta, mengharap, senang, ikhlas, dan tawakal. Yang kedua, ibadah lisan dan hati atau lisaniyah wa qalbiyah adalah dalam bentuk zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, syukur, berdoa, dan membaca ayat Al-Quran. Yang terakhir ada ibadah perbuatan fisik dan hati atau badaniyah wa qalbiyah adalah yang dilaksanakan dalam bentuk sholat, zakat, haji, berjihad, dan berpuasa. Ibadah dalam ajaran agama Islam berdasarkan jenisnya dapat dibagi dalam 2 hal, yaitu yang pertama ada ibadah mahdah, adalah penghambaan yang murni, hanya hubungan hamba dengan Allah. Ibadah mahdah ini memiliki 4 prinsip. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah yang berdasarkan baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. Jadi, merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya. Yang kedua, bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal. Yang berarti, ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Yang ketiga, azasnya taat yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Yang terakhir, hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah semata untuk kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah. Dan salah satu misi utama diutus Rasul adalah untuk dipatuhi. Selain ibadah mahdah, ada namanya ibadah gairu mahdah atau tidak murni semata hubungan dengan Allah. Pengertian dari ibadah ini ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah yang tata cara dan perincian-perinciannya tidak ditetapkan dengan jelas, dengan prinsip keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah dan Rasulnya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh dilakukan. Selanjutnya, pengertian ritual. Ritual secara harfiah adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang atau perorangan dengan tata cara tertentu. Dalam ilmu sosiologi, kata ritual berarti bahwa aturan tertentu yang digunakan dalam pelaksanaan agama yang melambangkan ajaran dan yang mengingatkan manusia pada ajaran tersebut. Begitu pula dalam ilmu antropologi agama, kata ritual adalah sebagai perilaku tertentu yang bersifat formal, dilakukan dalam waktu tertentu secara berkala, bukan sekedar sebagai rutinitas yang bersifat teknis, melainkan menunjuk pada tindakan yang didasari oleh keyakinan religius terhadap kekuasaan atau kekuatan mistis. Tujuan ritual yang pertama, bertujuan untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar mendapatkan keselamatan dan rahmat. Dan yang terakhir, bertujuan untuk meminta ampun atas kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, fungsi ibadah. Yang pertama, sebagai bentuk realisasi bagi manusia yang diberi tanggung jawab oleh Allah
menjadi khalifah dan hamba Allah di muka bumi. Yang kedua, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas komunikasi vertikal dengan Sang Khalik. Dan yang terakhir, meningkatkan derajat manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.